Salt Lake City, sebuah kota yang sangat unik, dikelilingi danau garam dan pegunungan yang sangat-sangat indah. Kali ini aku berkesempatan buat explore Salt Lake City, kota di state Utah, Amerika Serikat. Let's go, ikut aku keliling dunia. Selamat pagi dari Bandara Orlando di Florida. Jadi sekarang jam 6 pagi, aku hari ini bakal terbang pergi ke Salt Lake City. Itu ada di state-nya Utah. Dan kali ini aku bakal naik low cost dari Amerika. Namanya itu Frontier. Mungkin kalian pernah dengar nama maskapai ini. Jadi ini kayak liverynya tulisannya warna hijau. Dan terbangnya nanti ke Salt Lake City itu sekitar kurang lebih 5 jam. Jadi dari Florida ini lumayan jauh, guys. Oke, sekarang udah boarding Frontier. Dan aku tuh terbang ke Salt Lake, kan dia tuh provinsinya tuh lumayan jauh ternyata. Aku baru sadar Amerika tuh gede banget nih, dari sini ke sini. Jadi kayak 5 jam flightnya. Kayak kalau misalnya di Asia tuh mungkin dari Jakarta sampai ke Taiwan gitu. Tapi naik maskapainya maskapai low cost. Semoga dapat kosong sebelahnya bisa tidur ya. Soalnya belum tidur gitu. Halo guys, aku baru sampai di Salt Lake City. Ini tuh di state namanya Utah. Jadi pertama kali banget aku punya transit sekitar 6 jam. Jadi aku bakal keluar kayaknya karena gabut di airport. Let's go, kita jalan-jalan di Salt Lake. Tadi waktu landing itu bagus banget, kayak ada pegunungan sama ada lake gitu. Dan di sini tuh lagi lumayan dingin karena tadi ada gunung-gunung es. Suhunya sekarang tuh sekitar di Salt Lake 20 derajat. Lumayan dingin. Dan nanti koneksi selanjutnya aku bakal pergi ke Seattle. Itu masih jam 7 malam. Jadi sekarang jam 1, jam 12 bahkan. Jadi let's go, kita exit dulu. Ini bandaranya bagus sih. Kayak salah satu bandara yang teratur. Banyak makanan di kiri kanannya. Oke banget sih. Dan sekarang aku mau cari ground transportation. Dia tuh kayak ada tram kayak gitu atau kereta. Ini banyak banget orang nyambut orang-orang. Kayak di print banner lah, kasih bunga. Hal yang biasa sih di airport. Cuman aku kemarin di airport sebelumnya tuh jarang lihat. Ini kalau di US itu kalian gampang banget cari transportasi umum dengan cara lihat tulisannya ground transport. Nah, jadi kalian tinggal ikuti aja petunjuk jalannya sambil kalian juga lihat di Google Maps gitu. Misalnya aku nih mau ke kota nih. Downtownnya lumayan deket kan? Downtownnya lumayan dekat. Jadi kayak langsung aja. Nanti dia kasih tahu nih. Cuma 26 menit naik Green Line. Gitu. Dia tuh kayak tram gitu, cuman gak yakin juga. Kereta kayaknya. Nah, ini dia ada keretanya. Dia tuh di 2A. Tapi keretanya belum nyampe gitu. Kita mesti beli tiket juga. One way, full fare. Oh, cuma dua setengah.
We do spare me adult, and then we get the tickets just like this. And the train will be back in about 12 minutes. Oh yeah. Okay. The train? Yeah, the train. Oh yeah. Okay. Okay, all day pass till midnight. Yeah. Okay, credit card. Checks, credit cards. Tap. Oh, tap here? See if you get 4 green lights. No. Okay, I have to put it in. Is it credit? Yeah, yeah. Okay, so leave it in and see what it says. Baik banget ada yang bantuin beliin tiket karena dia nggak accept kartu kreditnya, nggak tahu ketolak gitu. Dan ini all day pass tanggal 10 April 2026, bayar pakai cash $5. Ini dikasih mapnya juga. Jadi aku bakal spend waktunya di sini, di downtown sini aja guys. Tuh, kalian lihat tuh gunung-gunungnya bagus tuh. Ada gunung es juga di sebelah sana. Sebenarnya ini underrated banget sih, kelihatan begitu aku landing sini. Karena kayak jarang orang pergi ke Salt Lake City. Gitu. Masih 9 menit lagi, jadi masih bisa santai. Keretanya udah datang. Let's go. Mari kita masuk keretanya. Jadi kalau beli day pass nggak perlu tap lagi di sini. Nah, jadi langsung aja. Guys, ini pertama kali di Salt Lake. Kita udah sampai setelah 30 menit naik kereta. Ini tram ya sebutnya. Dan di sini ternyata tadi aku lihat pemandangannya bagus banget di perjalanan gitu. Dan ini kita udah sampai di downtown. Jadi ada beberapa tempat yang udah aku pin buat jalan-jalan di sini. Ada coffee shop juga. So far aku suka banget sama suasana kotanya. Kayak lagi di Eropa gitu. Sekarang tuh di bulan April, jadi di sini tuh ada salju juga kalau misalnya winter. Tapi sekarang lagi spring, itu banyak pohon-pohon sakura di situ. Jadi sakura bukan cuma di Jepang, tapi di negara-negara yang punya 4 musim. Salah satunya di Amerika. Nah, ini aku tunjukin kalian sisi Amerika yang bersih, yang bagus. Nggak ada sampah sama sekali di jalan. Dan aku nggak lihat ada homeless juga di sini. Bener-bener cakep. Nah, di depan sini tuh ada gedung, itu courthouse, kayak pengadilan gitu. Dan di sini ada satu taman. Nama tamannya ini Washington Square. Dan di belakangnya sana ada satu gedung. Itu belakang ini gedung, salah satu gedung pemerintahan gitu. Karena transit, jadi backpacknya masih ku bawa. Untungnya nggak terlalu berat barang-barangku. Ya. Menikmati masa-masa backpackeran. Nah, ini tulisannya City Hall gedungnya. Jadi kota ini, Salt Lake City itu waktu itu sangat-sangat develop, terutama di abad ke-19, tahun 1830-an. Nah, setelah aku baca asal-usul sejarah dari Salt Lake City, jadi waktu itu tempat ini sebenarnya ditemuin dan didevelop sama salah satu orang, dan dia juga yang membawa ajaran Mormon di tempat ini. Mormon itu adalah salah satu ajaran atau aliran dalam agama Kristen. Nah, jadi ada orang waktu itu menerima kayak wahyu lah di tahun 1830 di Amerika, namanya tuh Joseph Smith. Jadi dia membawa ajaran itu dan terutama tuh di tempat ini. Nah, singkat cerita tahun 1847 itu ada orang namanya adalah Brigham Young. Nah, dia tuh membawa pengikut-pengikutnya yang percaya dengan aliran Mormon ini
untuk mendirikan atau membangun Salt Lake City ini. Nah, jadi di Salt Lake City ini ada tempelnya Mormon yang lumayan gede. Terus juga di sini banyak pengikut-pengikutnya juga. Salah satu ajaran mereka yang aku baca yang unik adalah mereka nggak minum bir. Mereka sangat membatasi bir. Mereka juga nggak minum teh, nggak minum kopi. Tapi sekarang karena di era modern, akhirnya ya modernisasi juga masuk ke tempat ini. Jadi banyak coffee shop atau tempat teh di sini juga. Oke, let's go, kita masuk The City Library. Ini perpustakaan. Aku bela-belain ke sini karena terlihat sangat megah dan bagus tempatnya. Wow. Asli bagus banget. Di sebelah kiri ini ada toko buku-buku. Di sebelah kanan kalian bisa cek banyak buku juga. Dia bahkan ada buat area belajarnya di atas tuh, di lantai 3 sama 4 di atas. Keren banget, perpustakaannya bagus banget. Areanya luas di sini. Wow. Mamma, era com medo. Wow, banyak working space juga, kalian bisa kerja nih di sini. Ada charger, wifi, keren banget sih. Di sini ada rooftop. Bagus banget. Asli. Look at that. Gunungnya. Oh, ini underrated banget sih. Salt Lake City. Wah. Masuk sini gratis ya. Jadi tadi tinggal masuk aja dan langsung naik ke atas. Wow. Jadi tadi waktu aku flight itu kelihatan tuh gunung-gunung esnya. Jadi sebenarnya kalau winter ini tuh juga terkenal sama olahraga kayak ski, olahraga-olahraga yang ada di gunung gitu. Dan fakta uniknya waktu itu ada Olimpiade musim dingin itu tahun 2002 dilaksanakan di Salt Lake City ini, guys. Dan kan nanti di bulan Juni, sekitar 2 bulan lagi tuh ada kayak Piala Dunia gitu ya. Kayak kalau nggak salah sih itu ada satu stadion juga yang gede gitu. Mungkin bakal dipakai salah satunya. Ini di area belakang yang ngadep ke kota. Di sini ya itu terlihat ada Capitol Building, kayak pusat pemerintahannya di sana, provinsi ya. Terus ini ada kota-kota. Nanti aku bakal ajak kalian jalan di downtown sebelah sana. Dan di sebelah kanan terlihat rumah-rumahnya. Itu orang-orang punya rumah tuh di hill atau di bukit-bukit gitu. Enak banget ya, langsung view-nya adalah view gunung es. Fix aku rekomendasi banget kalau kalian ke US, coba terbang ke Salt Lake City. Keren banget. Nah, kita udah sampai di downtown. Sebelah sana tuh yang aku bilang Capitol tadi yang kita lihat dari atas. Itu adalah tempat gubernurnya. Dan sekarang kalau mau jalan-jalan di kota, ini bisa ke area kiri sini. Nah, kalau bahas kotanya memang agak sepi banget ya. Jadi di Salt Lake City ini tinggal sekitar 200 ribuan orang. Dan rata-rata umurnya adalah sekitar kurang lebih 33 tahunan. Jadi masih lumayan muda rentang umurnya. Terus untuk penghasilan, aku lihat di state ini kurang lebih di Utah itu mereka menghasilkan
50.000 US dollar per tahun. Sekitar kurang lebih 800 juta kali ya. Ya sekitaran itu. Udah bener-bener ini sepi banget kotanya guys. Ini tuh padahal di pusat perkantoran dan hari biasa, di siang bolong, tapi nggak terlihat sama sekali kehidupan yang rame. Welcome to downtown Salt Lake City. Nah ini jadi ikoniknya itu nanti pusat gedung yang ada di depan. Aku bakal kesana nanti. Dan ini satu area downtownnya. Jadi kalau kalian punya waktu transit sehari di sini, ya kalian bisa visit downtown aja sih. Di sini tuh terkenal sama orang main skateboard. Mana tadi ada orang main skateboard? Nah itu dia sebelah kanan. Banyak banget yang main skateboard di sini. Yang kusuka di downtownnya itu banyak cafe sama jualan pastry juga. Jadi ada satu tempat yang kupin di depan sini. Udah gak sabar mau ngopi. Aku suka banget ngopi di Amerika karena setelah aku traveling di Amerika Latin atau Amerika Selatan, kebanyakan harga kopinya ya sama kayak di Amerika. Bahkan ada beberapa kota yang kayak Amerika tuh lebih murah gitu. Jadi sejak traveling di sana, aku ngerasa di US ya nggak semahal itu ternyata. Di some part ya, maksudnya kalau di kota-kota kayak gini, ya oke. Kalau di kota gede, lebih gede lagi ya, biasanya lebih mahal lagi. Jadi di sini masih bisa dapat kopi sekitar 60.000 sama kayak Jakarta nggak sih? Nah, tempat kopi yang pengen ku visit namanya Alpha Coffee. Di sini. Ya, ini dia Alpha Coffee. Let's go. Dia ada cookies juga. Ada beberapa makanan. Asli PW banget tempatnya. Dan aku baru pesen ice latte. Soalnya dia ada makanan-makanan lain. Cuma nanti aku pengen makan gitu. Ada lantai 2 juga di atas. Dan sini bisa ngelihat kota. Kopinya udah dateng. Udah ngopi belum? Seneng banget tiap kali lihat kopi. Aku lagi belajar buat ngerem kopi, jadi pagi nggak minum kopi, siang aja. Sebenarnya pengen detox dan stop minum kopi supaya lebih sehat, tapi nggak bisa. Udah ngopi dulu, ini latte. Harganya 5 kali 16 berapa? Ya 90.000 di Amerika oke lah. Wow, ini enak banget. Ini perfection sih, latte-nya enak banget. Kalau kalian nonton video aku sebelumnya, aku ngopi di Guatemala City. Itu agak kurang, aku masih inget banget rasanya. Yang ini krimnya sama kopinya tuh perfect banget. Balance banget sih, ini enak banget. Udah ada kopi, udah cukup sih. Seneng banget. Oke, udah selesai ngopi, let's go. Kita lanjut lagi jalan. Sini ada satu mall namanya Creek Center. Dan itu mallnya gede banget. Let's go. City Creek Center. Dia kayak pusat perbelanjaan, persis di tengah-tengah kota. Dan makin sore makin banyak orang ya di sini.
Terlihat makin hidup kotanya. Wah, ini kayak mall outdoor gitu. Banyak stores di kiri kanan. Ada Sephora, kacamata New Balance. Keren, ada H&M juga di atas. Ada Apple juga. Pas banget mau lihat iPad. Lihat doang sih. Let's go. Wah, ini keren sih tempatnya asli. Wah, ngiler banget lihat HP baru. Terus sekarang aku lagi jalan di mallnya. Waktunya sisa dikit lagi. Kurang lebih jam setengah lagi guys. Ada beberapa tempat yang pengen ku ajak kalian buat lihat. Sini mallnya agak lumayan luxury ya. Ada kayak Tumi, ada Louis Vuitton. Terus ada banyak brand lah pokoknya. Ya intinya ini mall mewah lah ya. Nah, jadi di depan ini ada satu gedung yang keren banget. Ini namanya Joseph Smith Memorial Building, yang dulunya ini tuh merupakan hotel, namanya itu Hotel Utah. Nah, hotelnya tuh di depan ini yang gedung warna putih. Jadi dibangun di abad ke-20, tepatnya tahun 1911. Dan waktu itu tujuannya dibangun ini tuh jadi tempat hotel buat nyambut tamu-tamu negara atau orang-orang penting yang mampir ke Salt Lake City gitu. Tapi di abad ke-20 bisnis hotel tuh mulai meredup dan tutup. Jadi sekarang direnovasi jadi tempat memorial. Dan nama memorialnya itu Joseph Smith Memorial Building untuk memperingati tokoh pendiri dari gereja Mormon itu. Jadi sekarang masih ada kamar-kamarnya guys, tapi memang fungsinya bukan hotel lagi. Cakep banget suasananya. Lihat tuh, ada satu gereja juga. Keren banget, di atasnya tuh kayak ada patung emas gitu di puncaknya. Ini kita ke taman, ada satu temple, semoga buka tempelnya. Namanya itu Temple Square, dan ini juga jadi ikoniknya di sini guys. Nah, kita sampai di tempatnya, Temple Square. Jadi ini adalah pusatnya, dulu adalah pendiri-pendiri atau pionir dari gereja Mormon di sini. Waktu itu yang ku ceritain tadi, pendirinya itu datang ke sini tahun 1850. Dan mereka mendirikan kota ini. Dan sampai sekarang juga di sini banyak banget orang-orang yang aliran Kristen Mormon gitu. Nah, tempat ini juga ada kayak choir. Jadi kalau ada acara-acara gereja, mereka biasanya tuh ngadainnya di sini. Keren banget tempatnya. Wow. Di sana ada gereja Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Gereja Mormon lah istilahnya. Jadi intinya gereja Mormon itu mereka tuh berdasarkan Alkitab juga, tapi ada satu tambahan kayak di abad ke-19 ada satu tokoh yang dikasih wahyu sama Tuhan, katanya untuk ada tambahan di kitabnya gitu. Jadi mereka menyebut alirannya tuh sebagai Mormon gitu. Aku nggak tahu detail, tapi aku baca sekilas dan itu yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang aliran-aliran, karena banyak banget aliran-aliran dalam Kristen ya. Ada Katolik juga. Wah, ini keren banget sih gedungnya. Oke, kotanya cuma kayak gini, tapi aku suka banget karena kotanya cantik banget. Lihat, ada bunga-bunga tulip. Bagus banget kotanya asli. Bukan cuma di Belanda yang punya tulip, tapi di sini juga ada banyak bunga karena musimnya juga sangat-sangat mendukung ya di 4 musim.
Jadi baru aja selesai musim dingin, mereka masuk musim bunga, musim spring. Cakep banget sih. Sebelum balik ke airport, aku pengen ajak kalian buat makan. Makan apa? Makanan Chinese food, yaitu Panda Express. Jadi aku waktu itu pertama kali cobain Panda Express, itu kayak fast food Chinese, tapi dia ada di Amerika. Dan dia cabangnya banyak banget dan menurutku enak banget, apalagi cobain chicken orange-nya. Waktu itu aku cobain, perfect. Makanya aku mau cobain lagi. Mumpung masih di Amerika ya. Aku salvo ke ada orang yang sewa camper van. Seru banget kayaknya. Di sini tuh banyak national park. Jadi kalau kalian pakai camper van, cari national park, kalian bisa stay di national parknya. Pakai camper van, seru banget sih. Menarik ya. Setelah jalan kurang lebih 20 menit kita sampai di tempat ini, kayak food court terbuka gitu ya. Banyak makanan di sini. Shabu-shabu, ada makanan Jepang. Taco, ini makanan Meksiko juga banyak dari tadi lihat. Oke, itu dia Panda Express. Soal rasa, lidah nggak pernah bohong. Balik lagi ke makanan Asia. Dan di sini orang-orang US ya, mereka juga suka Panda Express guys. Cuman kayak apa ya? Ya mostly mereka makanan Asia comfortnya ya, karena chainnya banyak ya pasti Panda Express gitu. Yang paling aman orange chicken sama nasi goreng. Harganya cuma 8 sih. Oke, langsung aja kita makan guys. Excited banget. Jadi aku beli nasi goreng sama orange chicken, ini udah combo paling mantap. Harganya 9 sama teks-teksnya. Dan aku minta saus tadi. Ini chili sauce. Dapat chili sauce akhirnya. Sama tiap kali makan tuh pasti dikasih fortune cookies yang dalamnya tuh ada isian gitu. Let's go, mari kita makan. Amin. Agak kurang asin dikit kali ini, tapi enak. Itu makanan Chinese banget. Ayamnya enak banget. Bahkan dicantumin juga kayak kalorinya gitu. Kali ini kita coba pakai chili sauce. Ini agak saus sriracha gitu guys. Agak asam sausnya. Karena lidah orang sini lebih suka pedas-pedas yang kayak Meksiko, kayak Tabasco gitu. Seneng banget. Bahagia itu simple, dapat kopi enak hari ini, makanannya enak. Jadi kotanya juga bagus. Aku seneng banget transit di sini. Udah 2 bulanan aku jarang banget ketemu yang kayak tempatnya bagus. Jadi salah satu gunungnya bagus banget, kayak di Almaty gitu suasananya. Jadi thank you for watching ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Next aku bakal pindah kota lagi di Amerika. Masih explore Amerika. Bye bye.